sebelum mengawali pelajaran hari ini adalah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa Ada sambal. Ya anak-anak, untuk hari ini sebelum pembelajaran ibu mau ada sedikit apa ya, mungkin permainan sedikit ya. Kalau ini punya bumi itu bulat, kalau 8 itu 2, maka 102 itu berapa? 102 berapa? 2. Masih kurang. Berapa nih Mas? 1. Benar nih Mas. Ada yang tahu? Ulang ya. Cluenya bumi itu bulat. Kalau 104 itu 1, maka 208 itu berapa? 3. Benar Dimas. Kurang Dimas. Ada yang tahu nggak? Ibu ulang ya. Cluenya bumi itu bulat. Jika 88 itu 4, maka 100 berapa? 2. Kok Dimas terus? Nyambung nggak? Ulang lagi ya. Kalau 100 itu 2 kata si Dimas, 188 berapa? 5. 4. Jangan Dimas lagi lah. Dimas terus yang lain ya. Kalau 100 itu 2, 108 berapa? Sebelah sini. 3. Nah, udah banyak yang nyambung. Alhamdulillah. Ngerti nggak? Ini untuk melatih konsentrasi kalian. Turunnya apa tadi? Bumi itu bulat. Berarti apa nih Mas? Yang 8 itu kan bulatnya 2. ya, ini itu bulatnya 2 kali bilang tadi berapa? 2. Berarti 102 1. Nah, ini kan 1. Ini kan bulat, benar nggak? Yo. Oke. Banyak yang lainnya. Oke, Ibu lanjutkan untuk materi hari ini kita akan tentang pengelolaan limbah. Yang jelas ini kita tujuannya supaya kalian lebih mengetahui untuk pentingnya industri pengolahan hasil pertanian, terutama untuk pengelolaan limbahnya. Jadi hasil samping dari industri pertanian tentunya ada limbahnya, benar kan? Nah, kita di sini akan belajar tentang pengelolaan limbah. Oke, ini ya, menerapkan teknik penanganan hasil samping pengolahan hasil pertanian menggunakan metode konvensional ataupun alat modern. Kemudian dari ini jenis-jenis limbah ada klasifikasi berdasarkan bentuknya. Kita bisa tahu ya, padat, gas, dan cair. Kalau yang padat, tahu kan apa contohnya? Padat bisa kasih contoh nggak? Contoh limbah yang padat. Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Yang padat. Ini kan klasifikasi berdasarkan bentuknya. Ada padat, gas, dan cair. Nah yang padat kita botol, boleh, botol plastik, terus kemudian kertas, semua itu masuk yang padat. Kalau yang gas? Asap benar. Karbon dioksida itu merupakan limbah-limbah gas. Kemudian limbah cairnya air, Minyak. termasuk minyak jelantah yang kalian goreng, kemudian sisanya itu juga termasuk limbah. Atau juga misalnya kalian bikin atau koko dari air fermentasi yang masih sisa, itu juga termasuk limbah. Kemudian berdasarkan asalnya ini ada organik dan anorganik. Ada yang tahu organik dan anorganik? Sering dengar kan?
Sering apa sih? Organik itu sejenis limbah sayur-sayuran, kalau non organik itu sejenis limbah botol kaleng. Iya, betul sekali ya. Kalau yang organik ini dia berasal dari abiotik atau makhluk hidup. Biotik atau makhluk hidup. Jadi kayak sayur-sayuran, buah-buahan, terus ikan, termasuk minyak jelantah itu masuk ke dalam organik. Sedangkan anorganik itu ya botol plastik, kemudian apalagi metal, kemudian aluminium foil itu masuk yang anorganik. Intinya kalau yang organik itu berasal dari makhluk hidup, anorganik ya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Kalau organik itu mudah, dia mudah terurai, tapi yang anorganik ini yang sulit terurai. Termasuk juga plastik, makanya perlu kehati-hatian dalam membuangnya. Jangan sembarangan, karena kan suka habis minum es itu buang aja sembarangan. Terurainya itu butuh waktu lama, lebih dari 100 tahun. Makanya perlu hati-hati dalam membuangnya. Nah, untuk menangani hal-hal tersebut, ini tantangannya ya, dampak lingkungannya itu akan mencemari lingkungan. Kemudian tantangan sosial, kondisi lingkungan yang buruk. Kemudian pariwisata juga menurun. Kita tahu kalau persaingan kita ini untuk yang Asia Tenggara kayak Singapura itu gimana bersihnya. Kemudian Thailand itu aja udah bersih. Sedang kita ibu dari Palembang ke sini aja sepanjang jalan mata ibu kanan kiri sampah. Betul nggak? Gimana mau kota kita, provinsi kita, kabupaten kita mau jadi pariwisata. Sedang di Thailand itu kabupaten aja udah bisa jadi pariwisata. Kita provinsi aja masih sulit untuk tembus ke internasional. Kecuali cuma Bali, Jogja, dan itu ya kita yang ini belum. Oke, ibu lanjut. Nah, ini untuk pengelolaan limbahnya yang pertama ada 3R, reduce, itu mengurangi. Maksudnya kita kalau bisa kurangi limbah-limbah yang terurai. Kemudian reduce itu menggunakan ulang seperti botol yang plastik itu bisa kita, tapi yang botolnya tentunya yang ini digunakan untuk yang lain, bukan untuk minum ya. Kalau minum kayak botol daerah segala macam itu nggak boleh minum, tapi kita bisa gunakan untuk yang lain. Kemudian mendaur ulang, kita juga kadang sering menggunakannya ya, sering melakukannya mendaur ulang plastik. Terus kemudian composting itu dengan pengomposan. Sudah sering kan pengomposan? Kalau pengomposan ini kita mendaur ulang yang bahan-bahan organik menjadi pupuk kompos. Biasanya dengan bantuan mikroorganisme. Keempat. Kemudian bisa juga dengan dijadikan energi dari limbah biogas ataupun biodiesel. Kalau biogas ini di Jawa udah berkembang ya, dia jadi dari kayak masak itu, kainnya dikumpulkan, kemudian dimasukkan dalam spikan, fermentasi, gas hasil dari fermentasinya tersebut bisa menjadi gas untuk gas generator itu, bahkan juga untuk listrik. Kemudian ini pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ini Ibu Sri Aceh termasuk salah satu provinsi yang bagus dalam pengelolaan limbahnya. Kemudian keterlibatan siswa. Jadi kita mulai dari kalian dulu, baru nanti berkembang masyarakat. Selanjutnya, kesimpulannya kita perlu dalam pengelolaan limbah karena menurut Ibu limbahnya sangat-sangat mengganggu kalau tidak dikelola dengan baik. Sepanjang jalan di lingkungan sekolah kita aja udah benar-benar sangat mengganggu. Nah, dari sini Ibu hari ini mau mengajak kalian untuk melakukan salah satu pengelolaan limbah dengan mendaur ulangnya menjadi produk yang baru yang lebih memiliki nilai jual, memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Salah satunya adalah minyak jelantah. Kita tahu biasanya kalau minyak jelantah kita buang gitu aja ya. Nah, hari ini Ibu mau ajak kalian untuk mengelola limbah minyak jelantah. Ya, kemarin Ibu sudah bisa tolong kalian untuk membawa minyak jelantah dan beberapa alatnya. Nah, nanti Ibu kirim cara kerjanya dan juga
Ya sudah dilihat, dibuka sih waktu 5 menit lah ya untuk membaca dan mempelajarinya. Kalau ada yang kurang paham dari yang kalian pelajari itu boleh. Oh ya. Oh ya. Boleh nanya kalau ada yang kurang paham. Tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silakan kalau ini ada yang belum paham. Silakan dibaca, silakan dilihat link YouTube-nya sesuai dengan nilai belajar kalian. Oke, kemarin Ibu nyuruh kalian menggunakan APD lengkap ya. Nah, siapa aja nih yang nggak lengkap APD-nya? Mau Ibu catat? Krisna, Nabila, banyak ya? Alira, terus siapa? Elsie, Santi, iya, Dimas, Fardan, iya, Luka, Farani, Mutia juga, Rizka. Nah, karena kita ini bikin sabun itu menggunakan bahan dasar kuat, makanya Ibu menyuruh kalian menggunakan APD yang lengkap, mulai dari jas, kemudian masker. Nanti juga ini Ibu sudah siapkan sarung tangan, nanti gunakan sarung tangan plastik biar nggak terkena tangan kalian ya. Sudah selesai mempelajarinya? Belum? Kelompok 1 gimana, sudah siap? Sudah. Silakan diambil alat dan bahannya. Lihat ya. Ini sarung tangan.
Masuk yuk. Cium bau wangi. Agak wanginya kekuatan. Lagi. Coba cium. Kurang juga. Jangan ke atas lagi, agak ke atas. Jangan. Jadi lah. Ada wanginya. Ada bau. Ada bau. Masih banyak minyak. Masih bau. Udah masih bau berarti.
warnanya warna kencang. Tutupnya pengen? Iya, tutup. Iya. Sesuai kita nak bagus dah kira-kira kurang nggak? Kurang, ini udah ada warna. Banyak ada sih? Kurang nggak? Jadilah ada warna nih guys. Kata orang lain ya. Tidak berubah ya. Tidak berubah. Mainnya Bu. Iya, ambil dua apa ya? Berarti yang satu lagi enak. Itu dengan spatula kan? Spatula bentuk rapinya. Kalian sudah melakukan pembuatan sabun dari minyak jelantah. Dari hasil kita pembelajaran hari ini, dari hasil kita kampung hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita bisa? Atau gini aja, satu kalimat untuk pembelajaran hari ini, Dwi. Silakan Dwi, satu kalimat untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa. Boleh. Yang lain? Menyenangkan. Yang lain? Lela, apa Lela? Asik banget. Ada yang lain lagi? Ada yang mau nambahkan? Lela. Oke, untuk pembelajaran hari ini sepertinya sangat menyenangkan menurut kalian. Kemudian kesimpulannya, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Dari pengelolaan limbah pembelajaran hari ini, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Dwi? Bisa? Ya udah. Apa Sebenarnya kita belajar dari sini bahwa limbah rumah bisa dijadikan untuk barang-barang yang bisa dimanfaatkan menjadi nilai ekonomi yang lebih baik ya? ekonomi yang menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Dwi. Terima kasih banyak buat anak-anakku. Mudah-mudahan minggu depannya kalian bisa lebih semangat lagi pembelajarannya dan kalian bisa memanfaatkan limbah-limbah di lingkungan sekitar kalian dengan lebih bijak lagi. Oke?